Shalom, selamat pagi, Horas. Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Doa saya saudara baik dan tetap penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hari-hari kehidupan kami hingga pada saat ini. Banyak hal yang telah kami lewati dan kami merasakan kasih yang begitu besar daripada-Mu menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya kalau hari ini dan hari-hari kami ke depan nanti pun Engkau akan menyertai dan memberkati. Tuntunlah kami senantiasa di dalam kuasa-Mu dan biarlah kami diajar oleh firman-Mu di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itulah Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, beri hikmat untuk mengerti supaya firman-Mu tetap menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 18 Mei 2026, tertulis dalam kitab Ayub 19 ayat 25. Dalam bahasa Batak, Job 10 ayat 25, demikianlah isinya. Aitakas dohuboto manguludo si pangulu au, jala ibana parpu di jongjong di atas orbuk. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pernahkah saudara mendengar seseorang telah selesai dengan dirinya ketika ia mengatakan, "Aku telah selesai dengan diriku"? Kira-kira apa artinya sudah selesai dengan dirinya? Hal ini berarti seseorang tidak lagi dikuasai oleh keinginan diri sendiri, tidak lagi mementingkan harga dirinya, tidak lagi hidup di dalam keegoisan, tidak lagi memaksakan kehendak, tetapi ia mulai menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Ketika seseorang menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, itu bukan berarti dia tidak punya masalah. Dia tidak punya harapan atau keinginan. Dia tidak punya perasaan. Atau dia menjadi lemah dan pasrah begitu saja tanpa mau berusaha. Bukan demikian. Tetapi orang yang telah selesai dengan dirinya berarti ia mau belajar untuk tetap bertahan agar menjadi pemenang. Pemenang dalam arti bukan lagi mengandalkan diri sendiri, bukan lagi memaksakan kehendaknya. Selesai dengan dirinya sendiri, tidak lagi hanya mengharapkan puji-pujian dari manusia yang merupakan pujian yang sia-sia. Dia tidak lagi mengharapkan harus dimengerti oleh semua orang, tidak memaksakan diri. Melainkan orang yang telah selesai dengan dirinya adalah orang yang dengan sukacita mengatakan, "Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi padaku." Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ulang kembali membaca atau mendengar apa yang dikatakan Ayub dalam renungan kita hari ini, yaitu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini adalah suatu pernyataan, kesaksian iman yang sungguh-sungguh yang berasal dari Ayub. Ketika Ayub mengucapkan kalimat ini, tentu bukan saat itu hidupnya sedang baik-baik saja. Justru sebaliknya, dia sedang kehilangan hampir semua hartanya. Keluarganya, anak-anaknya mati semua. Dia ditinggalkan istri. Dia menderita sakit penyakit. Dan justru orang-orang yang dekat dengannya, yaitu para sahabatnya pun mencela hidupnya. Di dalam tekanan kehidupan,
air mata yang mendalam, Ayub tetap berkata, "Aku tahu penebusku hidup." Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub telah selesai dengan dirinya. Ia mengatakan, "Aku tahu." Bukan dia mengatakan, "Aku merasa semuanya baik." Tetapi dengan pernyataan "aku tahu," tidak ada lagi penyangkalan di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, imannya tidak ditunjukkan di dalam situasi keadaan hidupnya, tetapi justru imannya ditunjukkan di atas pribadi Tuhan yang hidup. Sering sekali di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi masalah, pergumulan yang datang bertubi-tubi di tengah-tengah keluarga, pekerjaan yang melelahkan, kesehatan yang menurun drastis, masalah rumah tangga, atau bahkan pelayanan di gereja kita yang mungkin kita merasa tidak dihargai, hati terluka dan kecewa kepada orang lain. Banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi, membuat kita berduka cita. Sehingga untuk senyum saja pun sangat sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari Ayub. Ayub telah selesai dengan dirinya. Mari kita berproses untuk selesai dengan diri sendiri. Jangan lagi kita fokus kepada diri kita, masalah-masalah kita. Tetapi marilah kita fokus kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Mungkin kita berusaha, berjuang, bekerja keras dan lain sebagainya. Itu tidak masalah. Tapi mari kita renungkan, sekeras apapun kita berusaha, sehebat apapun perjuangan kita, jika Tuhan tidak berkenan atasnya, itu semua akan menjadi sia-sia. Demikian sebaliknya, jika kita dalam pergumulan, masalah, pekerjaan, usaha belum menunjukkan hasil yang baik, percayalah saudara, saat itu pun Tuhan masih tetap bekerja. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah bekerja, tetaplah percaya meskipun keadaanmu belum berubah. Sebagaimana Ayub masih dalam penderitaan, tapi dia telah berubah untuk percaya seutuhnya kepada Tuhan. Janganlah kiranya kita mengukur kasih Tuhan dengan berkat-berkat yang kita terima hari ini. Melainkan tetaplah berpegang erat kepada Tuhan. Jangan berpegang pada kekhawatiran dan masalah-masalah hidupmu. Ingat, kalau kita mempunyai Tuhan yang terus memegang kita, memberkati dan melindungi kita, Dia akan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Oleh sebab itu saudara jangan pernah menyerah. Jangan pernah atau jangan mau kalah oleh berbagai-bagai pergumulan hidup. Tetapi percayalah, Tuhan tetap bekerja. Karena itu teruslah berdoa. Menunggu jawaban Tuhan di dalam iman terjadi atas hidupmu. Tetapi tidak cukup hanya berdoa. Tetaplah melakukan hal-hal yang baik, yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita melihat semua peristiwa yang terjadi dalam hidup adalah proses untuk semakin mengalami Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita pun akan bersaksi, "Aku tahu Tuhan hidup, Tuhan yang akan memelihara kehidupanku." Amin. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sering sekali Tuhan di dalam hidup ini, hati kami terluka, hati kami kecewa oleh berbagai-bagai persoalan. Namun hari ini kami belajar dari Ayub untuk tetap percaya dan mengaku bahwasanya Engkau hidup dan tidak pernah meninggalkan kami. Lindungi dan berkatilah kami senantiasa, agar kami tetap kuat tegar menjalani kehidupan ini dan terus menyaksikan Engkau hidup. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.